pembelajarannya. Oleh karena itu, pada kesempatan tahun ini, perencanaan studi wisata yang akan kita laksanakan, itu kita undang siswa, kita undang murid, ya, dari murid-murid yang akan melaksanakan. Jadi kelas 5, ada 5A, 5B, dan 5C, kita diskusi bersama. Nah, diskusi di sini yang kita gali yang pertama adalah terkait tujuan studi wisata kita. Jadi secara umum kita berikan kepada anak-anak, silakan teman-temanku semuanya, anakku semuanya, kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita sepakati. Kemudian silakan kalian nanti di kelompok tersebut membuat semacam program perencanaan. Nah, kita pandu anak-anak tersebut, Bapak Ibu, kita pandu, ada tayangan video, ya, sebelum anak-anak itu diskusi kita tayangkan video dulu. Tayangan video, gambaran objek wisata, gambaran tempat wisata yang dapat kita gunakan untuk belajar. Kita berikan Yogyakarta dan sekitarnya, kita berikan gambaran tentang Borobudur, kita berikan gambaran tentang Candi Mendut, kita beri gambaran tentang Gembira Loka sama kebun binatang, kita berikan gambaran tentang Taman Pintar, kita beri gambaran tentang Malioboro, kita beri gambaran tentang keraton. Kemudian dari beberapa gambaran tersebut, anak-anak membuat semacam perencanaan. Di dalam diskusi itu sudah ada lembar diskusinya, anak-anak. Mulai dari tempat-tempat yang akan dikunjungi, kemudian waktu pelaksanaan, kemudian termasuk juga makanannya yang ini diinginkan itu makan siang, makan malamnya apa dan gimana. Ada gambarannya sudah kita berikan, ada Sendang Ayu, kemudian ada Pringsewu, ada beberapa macam tempat. Kemudian terkait juga barang bawaan yang harus dibawa oleh murid-murid. Nah, di situ kemudian anak berdiskusi, setiap kelompok berdiskusi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 berdiskusi. Kelompok ini kita campur, Bapak Ibu. Ada kelas 5 ABC kita campur ABC. Jadi setiap kelompok isinya kelas 5 ABC, kelas 5 ABC. Nah, setelah anak-anak berdiskusi sekitar setengah jam lah, karena di samping nonton video untuk memberikan gambaran ke murid-murid, ambil juga anak-anak yang tanya apa lah, ini nanti di sini ada apa, nanti di sini ada apa. Kemudian setelah anak berdiskusi, kemudian anak sudah mendapatkan program atau perencanaan yang akan digunakan untuk studi wisata, kemudian kelompok tersebut mempresentasikan ke depan. Dimulai dari kelompok sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita lakukan musyawarah siapa yang masuk terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu, presentasi selesai, anak-anak dari kelompok lain dan kelompok tersebut mempunyai gambaran. Nah, secara klasikal dari gambaran yang disampaikan oleh anak-anak tersebut, kelas memutuskan tempat wisata yang akan dikunjungi, waktu pelaksanaan yang akan dilaksanakan, kemudian barang-barang teknis, barang-barang apa saja yang harus dibawa oleh murid, dan tugas selama studi wisata juga ditentukan oleh murid sendiri. Nah, setelah diskusi, kemudian presentasi, kemudian secara forum clearkan di situ, secara musyawarah, anak-anak berpendapat, kemudian muncul keputusan tersebut bahwa studi wisata akan dilaksanakan
di tanggal 1 minggu setelah Idul Fitri. Hari pertama anak masuk sekolah setelah libur Idul Fitri. Kemudian tempat wisatanya sudah disepakati yaitu di Gembira Loka Kebun Binatang, kemudian ke Candi Prambanan, setelah Candi Prambanan ke Taman Tirta Galuh untuk mandi sore. Setelah itu anak makan malamnya di Sendang Ayu, Jalan Klaten Bejarata Solo. Kemudian malamnya kita wisata budaya di Malioboro dan sore. Itu program tersebut menurut saya masuk di kegiatan co-kurikuler. Jadi nanti kita diskusikan ini program yang bisa diberikan, kemudian nanti bisa dilanjutkan oleh Bu Sekti, Bu Rina dan Bu Monika terkait nanti apa program yang akan kita bahas untuk kita diskusikan. Jadi terima kasih Pak Asep untuk program yang sudah ada di sekolah Pak Asep. Mungkin kita lanjut saja, langsung saja dari saya terlebih dahulu atau mau dari yang lain, monggo? Oke. Langsung saya mawon. Tidak apa-apa, nanti saya sambil nyatet dulu. Oke, siap. Oke. Baik. Oke, teman-teman. Mohon maaf sambil saya cek apakah Bu Septi bisa merekod. Sebentar. Ya, sebentar Bu, sambil saya cek. Oke. Iya, jalan Bu. Ya, terekam. Oh, saya berjalan ya, alhamdulillah. Tadi kan karena tertinggal baru dapat 7 menit. Jadi enggak apa-apa, mungkin nanti kita juga memakai yang ada lah istilahnya, mungkin tidak semua nanti bisa digabung-gabung. Baik, terima kasih tadi paparan dari Pak Asep mengenai kegiatan co-kurikuler yang ada di sekolah beliau, yaitu berupa studi wisata. Nah, sedangkan kalau di tempat saya, teman-teman, menurut saya ini nanti bisa masukkan teman-teman semua. Putus-putus. Menurut saya program saya ini di intrakurikuler karena ini masih terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan. Bu, maaf. Apakah suaranya sudah jelas? Sudah terdengar, Bu. Oh ya, oh ternyata laptop saya mikrofonnya memang error. Nanti saya betulkan. Baik, untuk sekolah kami atau di kelas saya terutama itu tadi saya sampaikan bahwa kegiatannya masuk ke program intrakurikuler. Kenapa? Karena masih mengikuti pembelajaran yang memang kita laksanakan. Nah, jadi setiap akhir tema, karena kami masih tematik itu, setiap selesai akhir tema itu kami mengadakan proyek gitu. Jadi mengadakan proyek untuk pembelajaran yang kita berikan selama 1 bulan. Karena setiap subtema itu kan 1 minggu nggih.
Jadi kita masih punya waktu 1 minggu untuk melaksanakan proyek. Biasanya tidak semua mapel itu kami berikan proyek, tidak. Biasanya kami hanya ada 2 proyek yang kita berikan. Biasanya ganti-ganti. Kalau bulan ini mungkin sudah SBDP dan Bahasa Indonesia, bulan depan mungkin IPS dan yang lainnya begitu. Karena kalau proyek hanya satu hari kurang maksimal. Jadi di akhir subtema, akhir tema itu kita biasanya akan menentukan, misalkan begini, kita ambil mata pelajaran IPA, berarti anak-anak itu akan melaksanakan proyek terkait IPA, boleh percobaan, boleh penjelasan, boleh pembuatan video. Seperti di tema ini, tema 7 itu kan perubahan wujud. Nah, anak-anak saya berikan proyek untuk melakukan percobaan atau mengamati tentang perubahan wujud di sekitar, membuat pelaporan. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti setiap kelompok itu saya berikan kebebasan untuk memilih proyek apa. Misalkan kelompok 1 dia akan memilih proyek perubahan wujud mencair gitu. Jadi mereka akan mengamati perubahan wujud mencair itu seperti apa dan sebagainya, sampai istilahnya ngelotokke tentang pemahaman anak-anak di situ. Nah, menurut saya ini mewakili juga karena di suara jelas anak-anak ketika dalam berkelompok pun kan ada sumbang saran ya, ada ide gagasan. Ketika saya menyampaikan kita mau proyek apa gitu, misalnya bulan ini pun anak-anak memberikan, Bu, ini aja dulu ya Bu, misalkan seperti itu. Apakah karena kemarin misal sudah SBDP, bulan ini IPA aja yuk Bu sama Bahasa Indonesia begitu. Nah, setelah itu saya kelompokkan, kemudian pilihan juga saya kira masuk gitu. Karena pilihan kan anak-anak per kelompok itu mereka akan berdiskusi untuk memilih pilihan mereka proyek apa yang akan mereka laksanakan. Kemudian kepemilikan dengan berkelompok dan memilih proyek mereka masing-masing. Mereka itu saya rasa lebih tanggung jawab itu untuk mengerjakan proyek tersebut. Demikian. Jadi kalau untuk lingkungan yang terlibat itu memang lingkungan rekan sejawat, karena kebetulan kelas kami paralel, sehingga saya dengan kelas 5 guru kelas 5 juga kita berkoordinasi untuk proyek apa nih yang akan kita laksanakan. Memang kita samakan supaya supaya lebih gayeng dan anak-anak itu juga tidak bingung dan tidak seperti saingan lah istilahnya ngoten. Jadi kami koordinasi dengan wali kelas di kelas 5-1-nya, kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah, sosialisasi ke anak dan orang tua, karena orang tua kan juga perlu tahu untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan dilaksanakan. Dan mungkin jika anak-anak kadang pulangnya itu kan sore, kalau misalkan seperti waktu itu ada pengamatan wawancara di pedagang-pedagang sekitar, kan mungkin anak-anak akan pulangnya sore, jadi orang tua maklum gitu kalau misalnya ternyata anak pulang sore karena memang saat ini sedang proyek. Nah, seperti itu. Mungkin itu kalau untuk program di sekolah saya, ya alhamdulillah berjalan dengan baik sampai sekarang. Mungkin demikian teman-teman kalau dari saya. Mungkin untuk berikutnya monggo saya serahkan, apakah ke Bu Septi dulu atau ke Bu Danika dulu? Bu Danika, oke, silahkan Bu Danika, monggo. Oke, terima kasih Bu Rina. Selamat pagi Pak Yen dan Bapak Ibu guru semua. Untuk kali ini mohon maaf tadi saya rada telat karena ngurusin kelas dulu. Dan untuk kegiatan kali ini yang pembahasan program untuk kelas saya, untuk sekolah kami mempunyai salah satu program yang memang dilaksanakan tiap Jumat jam pertama
dari pukul setengah 8 sampai 40 menit itu ada berbagai macam yang memang dilaksanakan 1 bulan itu tiap Jumat. Yang program yang pertama biasa digonta-ganti, ada Jumat sehat, Jumat literasi, Jumat bersih, dan Jumat ngaji atau tausiah. Itu digonta-ganti, dan dalam kegiatan program ini memang semua dilaksanakan siswa kelas 7 sampai kelas 9, dan pelaksanaan program tersebut bisa dilaksanakan kalau contohnya dalam program sehat itu kita bisa mengadakan sehat itu bisa dengan jalan-jalan seperti hari ini, Jumat hari ini itu melaksanakan jalan-jalan sedikit memutari Kota Wonosobo sampai kembali ke sekolah lagi. Dan untuk selain itu juga selain jalan juga Jumat sehat dengan diadakan senam bersama itu dengan tujuan biar siswa-siswi semua bugar dan sehat untuk melaksanakan aktivitas kegiatan pembelajaran dan untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolahan. Kegiatan yang kedua itu kegiatan literasi. Dalam kegiatan literasi biasanya kami melaksanakan kegiatan literasi itu di halaman sekolah. Anak-anak membawa alas untuk duduk sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dan dengan kegiatan literasi pagi itu selain kita membaca buku, baik itu buku fiksi dan non-fiksi, itu kita juga dengan kegiatan duduk di halaman itu untuk berjemur. Selain kita mendapatkan ilmu juga kita juga menambah kesehatan buat tubuh kita. Yang selain berjemur dan membaca itu juga setelah kegiatannya juga Bapak Ibu guru yang bertugas hari tersebut itu menggali informasi atau hal-hal yang memang dilaksanakan oleh siswa waktu siswa membaca baik buku literasi atau buku literasi non fiksi dan fiksi. Itu mereka akan digali apa yang dibaca, apa yang ditemukan, apa yang bisa menjadi motivasi atau semangat anak tersebut. Dan itu bergantian dari kelas 7, 8, 9 perwakilan atau kadang ada yang ingin menunjukkan sendiri juga diperbolehkan. Yang selanjutnya itu kegiatan Jumat bersih. Jumat bersih itu kegiatan yang dilaksanakan untuk membersihkan lingkungan sekolah kita, apakah itu dari halaman, dari teras, dari kelas. Yang utama tiap kelas harus mempunyai tanggung jawab dari kelasnya masing-masing, bagaimana kelas itu bisa bersih, bisa nyaman untuk pembelajaran, sehingga memang untuk mendukung kenyamanan, kesehatan, dan semangat siswa-siswi SMP 2 dalam melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, Jumat tausiah atau Jumat ngaji. Kegiatan dari Jumat tausiah atau ngaji itu biasanya ada beberapa poin. Kadang ada yang dengan mengaji bersama, dengan ditentukan dari juznya atau ayatnya yang memimpin. Yang kedua bisa juga Jumat tausiah, itu memang biasanya dari Bapak Ibu guru agama yang menyampaikan tausiah untuk siswa-siswi SMP 2 dari kelas 7, 8, 9. Dan memang itu juga diadakan di halaman sekolah dengan menggunakan alat duduk masing-masing siswa, dan memang dilaksanakan untuk kita bisa juga dengan berjemur. Dan selanjutnya sudah 4 ya Bapak Ibu guru, Jumat literasi, Jumat sehat, Jumat tausiah, dan Jumat sehat ya. Itu dan semua itu dilaksanakan dari kelas 7, 8, 9 dan semua Bapak Ibu guru wali kelas beserta juga tata usaha dan juga semua warga sekolah untuk mengikuti program tersebut. Selain itu juga kami menggunakan lingkungan-lingkungan yang memang ada yang tersaji di SMP 2 Wonosobo, kecuali tadi yang Jumat sehat ada kalanya kita menggunakan lingkungan yang berada di sekitar SMP 2 Wonosobo. Semua itu kegiatan dalam
program sekolah kami itu masuk ke bagian program kokurikuler yang memang di semua program itu bertujuan untuk menguatkan karakter murid dari tadi Jumat literasi, Jumat sehat, Jumat bersih, Jumat tausiah, bagaimana siswa SMP 2 dan beserta warga sekolah itu juga bisa menjadikan semua itu sehat, menjadikan semua banyak ilmu, menjadikan semua itu menambah wawasan dan kegiatan itu semua itu dilaksanakan bersama-sama dan didukung oleh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, baik guru, baik staf tata usaha dan semua warga sekolah. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bu Danika atas sharingnya tentang program yang ada di sekolah beliau di SMP Negeri 2 Wonosobo. Untuk yang terakhir mungkin dari Bu Septi, program-program yang ada di SMK Negeri 1 Kalikajar. Monggo kepada Bu Septi saya persilahkan. Baik, Trimina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Zen dan juga teman-teman PJP dari kelompok D2. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep, Rina dan Bu Danika dengan program-programnya. Untuk saya sendiri nanti akan mengambil program yang ini memang hanya ada di SMK gitu. Jadi khusus ada muncul di SD, SMP ataupun SMA, yaitu mengenai PKL atau praktik kerja lapangan. Nah, pada kegiatan ini nanti masuk ke dalam kokurikuler. Pada kegiatan PKL nanti ini karena di sini ada 3 jurusan dan yang sudah melaksanakan itu ada 2 jurusan dan kebetulan saya lebih ke tata bukanya. Jadi untuk PKL itu sendiri ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama dengan menyusun program kerja. Dari program kerja ini disusun oleh masing-masing ketua kompetensi keahlian. Kemudian setelah menyusun program kerja, nanti ada penjajakan yang akan dilakukan ke DUDI. DUDI itu adalah dunia industri. Dalam kegiatan penjajakan ini juga dilakukan sinkronisasi KIKD dengan pihak DUDI. Setelah itu nanti ada MOU antara sekolah dengan pihak DUDI yang akan dijadikan tempat untuk pelaksanaan prakerin PKL. Mohon maaf karena istilahnya itu kadang berganti-ganti, kadang prakerin atau PKL. Untuk tahun ini adalah PKL. Kemudian yang selanjutnya itu nanti setelah ada MOU ada kegiatan plotting anak. Jadi nanti di sini ada dari DUDI itu biasanya meminta ada berapa anak yang harus ditempatkan di sini. Kemudian plotting itu dilakukan juga dengan mengetahui atau menentukan jarak atau domisili tempat tinggal anak dengan DUDI yang akan dijadikan tempat untuk pelaksanaan PKL. Di sini diperlukan kadang nanti ada seleksi internal untuk mengetahui kesiapan anak. Kemudian tahap yang keempat di sini setelah adanya MOU dengan pihak DUDI adalah pembekalan ke anak. Untuk pembekalan ke anak nanti ini dilakukan oleh panitia PKL, kemudian juga dari K3 ataupun dari eksternal yaitu dari DUDI sendiri. Di sini ada beberapa DUDI, biasanya tidak semua tapi hanya beberapa, misalnya Nasmuko ataupun kalau di Wonosobo itu ada Hotel Dafam. Jadi anak-anak yang akan melaksanakan PKL di sana nanti akan diseleksi secara
eksternalnya itu. Kemudian selanjutnya nanti adalah penerjunan. Setelah pembekalan tadi, kemudian anak-anak melakukan penerjunan, anak diantar ke tempat Dudi, dan ini pelaksanaannya adalah untuk tahun ini 3 bulan. Anak-anak melaksanakan PKL 3 bulan, untuk kedepannya akan bertambah menjadi 6 bulan. Selama pelaksanaan PKL nanti ada dari pihak panitia itu melakukan monitoring ke pihak Dudi. Nanti kita menanyakan bagaimana kehadiran anak, kemudian apa kendala yang mereka hadapi, itu nanti selama 3 bulan itu ada 2 kali monitoring. Setelah berjalan 3 bulan nanti ada penarikan, dan di sini setelah ada penarikan anak-anak diberikan tugas untuk menyusun laporan prakerin. Setelah penyusunan laporan prakerin selesai dengan bimbingan dari ada guru pembimbing, kemudian pelaksanaan ujian prakerin nanti dilaksanakan secara internal dari pihak sekolah, dan kalau memang anak sudah lulus selesai itu nanti bisa diterbitkan sertifikat prakerin. Nah, di sini memang pihak sekolah untuk mencari tempat Dudi itu belum memberikan ke anak, tetapi karena ada program kerja tadi mengharuskan ada MOU, maka nanti anak-anak ini dari sekolah nanti yang menempatkan. Nah, nanti dari pihak Dudinya sendiri yang menentukan berapa anak yang harus di situ, kemudian mungkin ada beberapa tes-tes tertentu yang harus dilalui oleh anak. Jadi ada pengujian eksternal oleh pihak Dudi. Untuk sedikit program yang ada di SMK mengenai PKL. Baik, itu terima kasih Bu Rina. Saya kembalikan ke Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Septi. Baik teman-teman semua, kita sudah membahas tadi, sudah masing-masing anggota kelompok kita sudah menjelaskan tentang programnya masing-masing. Nah sekarang mungkin waktunya kita berdiskusi semuanya teman-teman dari keempat program yang sudah kita kemukakan. Kira-kira program mana yang menurut teman-teman itu bisa mewakili untuk peningkatan atau pengembangan kepemimpinan murid. Monggo langsung dibuka saja mic-nya masing-masing. Saya mohon izin Bu Danika. Ya. Tadi kan sudah menyampaikan semua ya, kalau memang Pak Sep itu tentang wisata, Bu Septi tentang PPL, dan saya juga Jumat berbagai macam Jumat kegiatan. Tapi untuk tadi saya tertarik dengan punya Bu Rina. Bu Rina kan tentang karakter P5 atau program Saya kira apakah yang menarik itu punya Bu Rina ya, karena sekarang apalagi untuk kurikulum terbaru ini kan Merdeka Belajar itu kan kita semua sekolahan menggunakan atau mengembangkan profil P5 yang memang sekarang lagi digalakan di tiap sekolahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Danika. Mungkin memang demikian, meskipun di kelas 5, kelas yang saya ampu itu masih kurikulum 13, tetapi kami mencoba untuk tetap mempraktekkan. Monggo Pak Asep, silakan. Terima kasih teman-teman, Bu Rina, Mbak Devi, Bu Danika. Ini saya sekata dengan apa yang disampaikan Bu Danika ini tentang terkait dalam rangka peningkatan menunjukkan, membudayakan juga kepemimpinan pada murid. Menurut saya ini konsep yang dibangun di programnya Bu Rina ini
sesuai dengan apa yang akan kita laksanakan. Jadi dengan pembelajaran berbasis proyek, otomatis anak diberikan kebebasan untuk memilih, diberikan kebebasan untuk mencoba, kemudian diberikan kebebasan untuk menganalisa, sehingga pada akhirnya nanti murid diberi tanggung jawab, ini ya yang poinnya, diberi tanggung jawab untuk memutuskan apa yang sudah mereka laksanakan. Dalam hal ini kalau percobaan biasanya dalam bentuk sebuah kesimpulan. Dengan tahapan-tahapan tersebut saya yakin suara anak nanti akan ada, kemudian choice pilihan anak nanti akan muncul, kemudian dalam pembelajaran itu anak merasa memiliki kepemilikannya anak terhadap proses pembelajaran yang diterapkan di Burina itu akan muncul, sehingga diharapkan dengan suara didengar, kemudian pilihan diberikan kebebasan untuk memilih, kemudian anak diberikan sebuah rasa memiliki terhadap proses yang ada. Saya yakin jiwa kepemimpinan murid nanti akan tumbuh berkembang seiring dengan program-program yang dilaksanakan oleh Burina. Mungkin menurut saya seperti itu teman-teman. Jadi monggo kita sepakati saja mana yang kita lebih bagus untuk kita diskusikan di sini. Oke, terima kasih Pak Asep. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit karena tadi kita memulainya terlambat 10 menit ya. Jadi kita akan tutup nanti jam 10 lewat 10. Oke, masih ada Bu Septi, silahkan Bu Septi. Ya, Bu Rina, terima kasih. Saya juga sependapat dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Danika ataupun Pak Septian, bahwa untuk program yang kita ambil nanti program dari Burina mengenai proyek, karena kalau saya lihat untuk proyek ini kan nanti semua jenjang pasti ada. Kalau misalnya yang kita bahas nanti misalnya PKL kan hanya ada di SMK misalkan. Nah, kalau yang dari Burina itu ke semua jenjang nanti bisa masuk, kemudian di situ juga bisa muncul ketiga dalam agen kepemimpinan anak. Jadi di situ ada suara, kemudian ada juga pilihan yang muncul, dan juga tadi tentang kepemilikan proyek yang akan dilaksanakan oleh anak. Untuk itu nanti kita membuat kesepakatan, karena sepertinya tadi dari kami bertiga juga nanti dengan Burina sepertinya sudah sepakat dengan program yang ada di sekolah Burina mengenai proyek dalam kegiatan P5. Seperti itu nanti kita mencoba membahas lagi lebih dalam mengenai tadi sudah masuk di intra atau apa, itu nanti kita bahas satu persatu di situ. Baik, terima kasih Bu. Jadi terima kasih. Baiklah teman-teman, karena tadi Bu Septi, Bu Danika, dan Pak Asep sudah sepakat nanti program di sekolah saya yang akan dipakaikan untuk presentasi, maka insya Allah nanti akan saya buat, karena tadi baru kita ngobrol, baru istilahnya sekilas lah ya, baru garis besarnya. Jadi nanti di asinkronus insya Allah saya akan membuat draft yang lebih dalam. Nah, nanti saya mohon masukan dari teman-teman untuk terkait dengan apakah yang saya buat itu digali lebih dalam lagi, supaya ada masukan-masukan juga untuk memperbaiki. Jadi nanti kita di LMS, kita juga ada waktu untuk asinkronus di LMS untuk tanya jawab seperti itu. Nah, karena kita masih ada waktu teman-teman untuk rukol besok, kalau tidak salah hari Selasa nggih. Hari Selasa, berarti kita nanti langsung bahas saja untuk personil petugasnya nggih. Untuk personil petugasnya monggo ya nanti yang acara rukol apa Bu Rina? Pripun Pak?
Rukolnya itu membahas Secara pembahasan kita, Pak. Bahas Rukolnya itu pembahasan program kita diberikan ke kelompok lain, Pak. presentasi berarti. Nggih. Nggih. Oke, ya, siap. Oke. Nah, berarti karena ini nanti program saya, mungkin saya yang mempresentasikan untuk program saya. Nah, nanti untuk Pak Asep mungkin bisa menjadi Moderator. mau jadi moderator? Nyala Apa Pak mau Asep, jadi Pak Asep. Ya, nek penjawab itu kan bisa yang tahu aja Bu, nggak harus 1-2 orang Bu. Nek penjawab kan kalau moderator kan sudah nek Pak Asep Burina kan memang bagus. Ya ben kena kabeh maksudnya. Nggih, sepakat. Dan kita juga Sepakat Pak Asep saja moderatornya. Pak Ya, Asep Bu. moderator. Nek jawab kan nanti bisa karena yang presentasi Burina kan nanti kita menimpali kita ya Bu Septi. Nanti untuk sesi jawaban biasanya Pak semuanya Septian. bisa nanti melengkapi pembahasan. Kan tadi sesuai dengan masukan Bu Septi kan kalau seandainya yang P5 itu kan semua sekolah menggunakan, otomatis kan kita punya dari sekolah kita sendiri kan punya bagaimana pengalaman-pengalaman yang telah kita laksanakan. Kalau seandainya tadi benar Bu Septi yang bilang kalau hanya mengambil dari program saya, program Bu Septi atau Pak Septian kan kita tidak tahu, kita tidak melaksanakan semua gitu loh Bu. Oke, siap-siap. Kalau begitu berarti nanti presenter saya, kemudian Pak Asep selaku moderator, Bu Septi dan Bunda Nika sebagai penjawab, nggih. Dan juga Bu Septi mungkin notulis juga ya Bu? Iya. Notulis juga mungkin nanti ada hal-hal Kalau Bu Rina nanti kebanyakan tak bantu saya dalam membaca, siap. Siap. Nah, jadi nanti setelah ini insya Allah saya tak bikin. Bu, halo. Pripun Pak? Apa Pak Asep terputus? Ya. Terputus sepertinya. Saat ini itu kita mendiskusikan langsung yang terkait dengan ekstra atau atau besok di asinkronus sih. Sekarang kita langsung loh yang acuan di tugas Halo? itu loh Bu. Di yang poin 7 itu kan dari jenis program, karakteristik sama sejauh mana itu kan memang dipilih. Kita udah memilih programnya Burina, terus kita langsung bahas ulang Bu programnya Burina jalannya mau bagaimana gitu loh, sesuai dengan yang nomor 8 juga, urutan yang nomor 8 itu. Oh, kemarin kan kalau saya melihat nanti kita tetap membahas selama 60 menit, misalkan ini nanti waktu kita kurang, kita bisa bahas juga di LMS. Nanti teman-teman memberi masukan, reply, karena kan ada script percakapan yang harus direkam itu di LMS. Jadi nanti kalau ada teman-teman bertanya, teman-teman memberi masukan, itu tetap juga ada asinkronusnya di LMS. Menurut saya seperti itu. Jadi mungkin kita maksimalkan saja, kita masih punya waktu 12 menit. Ya, kita maksimalkan saja untuk beberapa hal terkait dengan program nanti saya. Kemudian nanti juga tetap kita memasukkan percakapan atau reply lah istilahnya, diskusi asinkronusnya di yang diskusi elaborasi konsep itu. Nanti teman-teman tinggal discuss topik, kemudian reply saling mereply saja. Jadi biar agak banyak, jadi kita juga terekam baik di sinkronusnya di Zoom ini maupun di asinkronusnya di LMS. Mungkin seperti itu kalau tidak salah. Iya. Ini Pak Jan sudah Kita petunjuk Pak Yen memberikan. Kita di sini kita tidak di sini. Halo. Kalau di sini keterangannya anggota kelompok yang bersedia kemudian memposting di LMS nama dan program kegiatan yang akan didiskusikan. Betul. Makanya kan
kita sudah sepakat makanya saya habis ini tak buat Ya. program dulu sampai Ya. detail, saya posting, lalu teman-teman nanti kita aktif di LMS gitu. Kemudian yang didiskusikan itu jenis programnya Bu Rina itu apa, lingkungannya itu apa, gimana lingkungannya yang untuk mengembangkan itu kan ada sekolah, masyarakat. Betul. Kemudian sejauh mana aspek suara, aspek pilihan dan aspek kepemilikan murid itu dipromosikan atau didorong, dan nanti kita diskusi di situ. Nah kalau seandainya menurut saya kok, Bu ini menurut saya suara anak kurang diperhatikan, sebaiknya suara untuk memunculkan suara anak sebaiknya seperti ini, itu nanti kita tulis di LMS gitu, nggih. Nggih, leres. Betul. Siap. Ya. Nggih. Jadi memang betul sekali tadi. Nggih, betul seperti itu Pak Asep. Jadi nanti saya tuliskan lagi karena kan tadi memang dari teman-teman juga kan kayak tadi Bu Septi kan ada pelibatan luar ya. Maksudnya ada pelibatan pihak luar gitu, dan tadi juga saya jadi belum nampak. Nah mungkin itu nanti kita bisa diskusikan lagi, artinya masukan dari teman-teman apa untuk tadi yang disebutkan Pak Asep nih, lingkungan apa yang belum masuk gitu, kemudian suaranya seperti apa gitu. Jadi kalau di sini nanti kita bahas seperti itu. Kemudian nanti di asinkronus tadi masukannya dari Pak Asep lingkungan, mungkin sebelum saya buat programnya lagi yang tak tebelin nanti belum nampak juga, biar ditulis di pertanyaan, cuma biar saya juga ada gambaran. Mungkin dari Bu Danika dan Bu Septi, monggo dari gambaran besar saya kira-kira perlu apa lagi nih untuk memperkuat jiwa kepemimpinan murid atau student agency-nya. Iya Bu. Silahkan, masih ada menit. Tadi dari yang sudah disampaikan kan ini tadi kita sudah baru secara global. Nah nanti Bu Rina membuat lagi di LMS yang betul-betul rinci. Betul tadi yang sudah disampaikan, nanti kita saling menimpali. Kemudian kalau yang belum muncul, ya seperti diskusi ini, tetapi kita tuliskan di LMS. Bu, yang ini sepertinya masih kurang, belum ada keterlibatan pihak lain misalnya. Nah, suara dari Bu Rina tadi, suara anak-anak dalam menentukan proyek. Kemudian mungkin nanti ada masukan dari Bu Danika atau Pak Asep, suara yang lain yang tentang kepemimpinan siswa, kok muncul ide yang lain, itu nanti kita bisa masukkan di LMS-nya. Jadi nanti terus bersambung seperti itu. Betul ya, seperti itu. Kemudian yang saya tanyakan untuk besok saat presentasi, berarti kita perlu membuat juga PowerPoint seperti biasanya, gitu ya. Ya, sepertinya seperti itu. Jadi nanti untuk membuat PowerPoint sekaligus saya yang buat saja, tidak apa-apa Bu Septi, untuk karena ini programnya, dan nanti baru masukan-masukan dari kelompok lain sebelum kita fixkan nanti di diskusi LMS lah, nanti bisa kita kerjakan bersama-sama. Terima kasih Bu Septi. Bu Danika mungkin ada masukan lagi untuk pelaksanaan diskusi ataupun program bagi saya, silahkan Bu Danika. Oke, siap Bu Septi. Sebenarnya tadi dari masukan Pak Septian, dari masukan Bu Septi sudah sangat sekali, banyak sekali yang memang sudah sesuai dengan petunjuk di LMS. Dan memang yang jelas, memang yang dipetunjuk di LMS itu kan harus terpenuhi dari yang poin ketujuh ya, petunjuk ketujuh itu jelas jenis programnya atau kegiatannya, termasuk program intrakurikuler atau populer atau juga ekstrakurikuler, itu nanti bisa Bu Rina menyebutkannya. Yang kedua, karakteristik lingkungannya yang mengembangkan guru atau sekolah, atau juga jelas itu mengacu di materi kita kemarin waktu kita belajar modul, itu lingkungan yang menumbuhkan
atau lingkungan yang menumbuhkan kembangnya kepemimpinan murid, itu ada 7 poin yang bisa diambil untuk mengembangkan karakteristik lingkungan. Dan yang selanjutnya sejauh mana aspek suara, tadi memang masukan dari Bu Septi menyampaikan itu apakah suara itu pilihan dari murid atau dukungan dari Bapak Ibu guru atau dari suara yang lain, atau pilihan yang dipilih oleh murid atau guru atau pihak lain yang mendukung, dan kepemilikannya juga memang untuk murid atau juga didukung oleh Bapak Ibu guru. Yang jelas kalau saya kira kalau sudah lengkap poin ketujuh dilengkapi, nanti Bu Rina menyampaikan di LMS. Kalau hal-hal yang memang kurang, nanti saya, Pak Septian dan Bu Septi bisa menimpali atau menambahkan. Begitu Ibu, terima kasih. Baiklah teman-teman, saya rasa saya memahami tadi yang teman-teman sampaikan. Insya Allah setelah ini akan saya segera eksekusi untuk membuat programnya tadi yang sudah disampaikan secara rinci. Nah mungkin karena waktu juga sudah hampir selesai, sebenarnya masih ada waktu 3 menit. Tetapi apabila memang tidak ada yang ingin disampaikan lagi, karena kita juga sudah meminta tadi Pak Zain sampai jam 10, menawi Pak Zain juga ada acara. Bagaimana kalau kita akhiri saja untuk diskusi Bu Rina, mohon izin Bu Rina. Halo. Ini nanti panjenengan bisa nge-share dalam bentuk PDF hasil dari diskusi panjenengan. Nggih. Kemudian nanti kelompok panjenengan nanti siap-siap menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Nah, jadi nanti panjenengan nanti memberikan komentar terhadap pertanyaan dari kelompok lain. Ngoten nggih? Upayakan semua nanti aktif. Termasuk juga pada saat kelompok lain, tapi kelompoknya yang sesuai dengan kelasnya nggih. Kalau jenengan kelompok B berapa nih jenengan? B2? B2, ya harus B2. B2 berarti nanti jenengan gantian memberikan pertanyaan dan komentar terhadap hasil dari kelompok B1. Jadi nanti yang ditayangkan oleh B1 jenengan seperti diskusi pada saat virtual, hanya saja nanti diskusinya di di LMS ngaten nggih. Ada pertanyaan apa enggak ini? Berarti kalau ini kami sudah untuk ini kemudian dilanjutkan. Ya, enggak apa-apa. Jadi nanti dalam bentuk yang jenengan tadi kan otomatis jenengan punya program kan? Ya. Nah, program ini nanti panjenengan upload programnya yang sudah jenengan diskusikan secara asinkronus ini. Yang sudah sempurna jenengan upload. Kan begitu. Nah, kalau seandainya misalnya seandainya kelompok B1 belum ada yang tanya, bisa jadi nanti jenengan sebagai pemantik memberikan penguatan terhadap program yang sudah panjenengan buat, kayak gitu nanti. Itu nggih? Nggih Pak, ya ketemu masukannya Pak. Nggih, gitu nggih, monggo dilanjut aja Bu nggih. Nggih. Baik teman-teman, mungkin seperti itu tadi sudah disampaikan. Jadi tadi masukan-masukan dari teman-teman juga akan saya buat segera. Nanti jika memang masih ada beberapa hal yang dibutuhkan sebelum saya upload, akan saya kirim dulu ke grup kita teman-teman untuk beberapa masukannya. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10:10 untuk 1 menit terakhir. Masih adakah dari teman-teman yang ingin disampaikan? Sepertinya cukup Bu. Kita langsung ke asinkronusnya. Baik teman-teman, kalau dirasa cukup, terima kasih kepada Pak Zain selaku fasilitator yang sudah menemani kami juga dalam berdiskusi.
kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, Pak Asep, Bu Danika, dan Bu Septi telah meluangkan waktunya untuk diskusi pada pagi hari ini. Semoga kita bisa melaksanakan tugas kita dengan penuh semangat dan baik untuk pemanfaatan ke depan. Baiklah teman-teman, mari kita tutup diskusi kelompok kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Izin live Bu ye, mantur nuwun semua ye. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun semua. Sampai